Fatimah masih belum mengerti, Bu. Bagaimana benda-benda itu bisa ada di gubuk kita. Allah yang sudah mengirimkannya pada kita, Fat. Kalau Ibu langsung menyebut Allah yang mengirimnya, maka sulit bagi Fatimah untuk mencerna jawaban itu, Bu. Kira-kira siapa ya, Bu? Orang yang diutus Allah untuk membawa benda-benda suci itu. Karena biasanya orang-orang datang hanya untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi, Fat. Maaf, Bu. Maaf kalau ucapan Fatimah menyinggung perasaan Ibu. Tidak untuk kali ini, Fat. Terlebih ucapan itu keluar dari anak ibu sendiri. Maafkan Fatimah ya, Bu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Fat. Ini mujizat buat kita. Buat hambanya yang fakir dan kotor. Tetapi mata dan tangannya tetap mengulurkan kasih dan sayangnya pada kita, Bu. Fatimah, apa yang menjadi tujuanmu tidak akan lepas dari perjuanganmu, Fat. Lakukan apapun yang menjadi impianmu. Semoga dengan hidup yang singkat ini akan bisa membuat hidupmu lebih berarti. Berguna untuk keluargamu. Terlebih untuk seluruh umat manusia. Mau apa mereka? Hei anak pelacur! Kurung anak pelacur itu! Anak pelacur! Saya memang anak pelacur, Bi. Tapi salah saya apa? Jelas kamu salah. Kesalahan kamu adalah kamu tidak berhak atas barang-barang suci yang menempel di badan dan di tangan kamu. Rampas saja, Bi, barang-barang itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Saya memang anak dari seorang pelacur yang kalian sisihkan dari kehidupan kalian. Tetapi apakah salah jika anak seorang pelacur seperti saya ini memiliki Quran untuk membaca dan menafsirkan ayat-ayatnya?
Apakah salah jika anak seorang pelacur seperti saya ini mengenakan mukena untuk mendirikan sholat? Saya memang anak dari seorang pelacur. Tetapi saya dan ibu saya tidak pernah berhenti memuji kebesaran Allah. Sekali lagi benar. Saya bukan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Dan bukan pula Fatimah Ibnu Khattab yang membacakan surah Toha dalam Al-Quran. Sehingga membuat kakaknya Umar Ibnu Khattab jerembamkan ayat-ayat itu. Alah, semua jangan terpengaruh sama omongan anak pelacur ini. Kamu gak usah ceramah di depan kita semua anak pelacur. Ayo, ambil Al-Quran itu. Rampas sajadah, mukena tasbih. Ayo. Semua yang kamu pakai adalah palsu dan penuh dengan kemunafikan, anak pelacur. Kerudung ini tidak pantas dipakai oleh seorang anak pelacur. Katakan Fatimah, siapa yang telah berbuat kurang ajar sama kamu? Bukan mereka yang kurang ajar. Justru saya yang tidak tahu diri. Tidak, Fatimah. Fatimah, katakan. Fatimah. Tadi saya sudah mengatakannya, Guru Mu'alim. Tubuhnya terlalu kotor dan najis untuk memegang benda-benda suci itu. Apakah kalian lebih berhak atas benda-benda itu? Tentu kami berhak. Apa benar benda-benda yang bibi dan kalian katakan tadi, kalian pergunakan setiap harinya di rumah? Mana yang lebih baik? Anak seorang pelacur yang bernama Fatimah? Atau kalian yang mengatakan lebih berhak atas benda-benda itu? Saya tidak mau dipersalahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata penduduk dusun ini sebagian warganya adalah perampas hak orang lain. Iksan! Kamu sudah menghina kami! Kami bukan maling atau perampas hak orang lain, Iksan. Iksanuddin, kembalikan barang-barang suci itu. Saya tidak pernah menjualnya. Bibi sudah menjualnya sama saya dan saya sudah membayarnya.
Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Kenapa kalian menyerang anak guru Ali Daud? Kalau dia tidak terima, ini urusannya bisa panjang. Hati dan jantung mereka berada di sela-sela paru-paru. Tetapi yang tidak mereka miliki adalah nurani dan akal sehat. Kejadian hari ini bisa kita jadikan pembelajaran batin yang amat sangat berharga untuk kita, Fat. Hasrat Fatimah ingin melakukan perkenalan dengan Allah. Ternyata terhambat oleh mereka. Haruskah kita bunuh jiwa yang sudah mati dan hidup kembali ini hanya karena mereka? Jiwa kita tidak akan pernah mati dan hidup kembali, Fat. Tapi selamanya jiwa kita akan hidup. Tergantung bagaimana kita membawanya. Ke jalan sesat. Atau jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa kita sudah menempuh jalan yang diridhoi Allah? Jika tadi siang kamu keluar dari rumah dan berpamitan kepada ibu menuju surau Guru Daud dengan niat yang baik dan mengucap bismillah, insya Allah kamu sudah menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekalipun langkah Fatimah menuju surau Guru Daud tidak sampai. Sampai atau tidak bukan diukur dari langkahmu, nak, tapi niatmu. Allah tidak pernah memandang siapapun umatnya yang ingin melangkahkan kakinya ke dalam kebaikan. Malang sekali gadis itu. Apa kamu mencintai gadis itu? Jujur saja, Iksan. Apa kamu mencintai gadis malang itu? Sulit untuk mengatakannya, Ayah. Apakah kamu sekedar kasihan dan iba pada gadis malang itu? Jika iba dan kasihan itu sudah pasti, Ayah. Karena Fatimah mendapatkan perilaku yang sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi oleh warga dusun ini. Sepertinya kamu mulai mencintai gadis itu. Akan kuhancurkan Ali Daud seperti kuhancurkan gelas ini. Gara-gara dia, rumah tangga saya hancur. Maaf, Bang. Bang, saya tidak bisa membayangkan, Bang. Bagaimana nanti ketika warga dan dusun ini mengusir Guru Daud. Yang didampingi pelacur Hamdah itu, Bang. Juga anak mereka, Fatimah dan Iksan.
Sudah pasti mereka sulit untuk melangkah karena memendam rasa bersalah. Tapi saya merasa puas karena dendam saya puluhan tahun sudah terbalaskan. Tapi Bibi, secepatnya Bibi mengajak warga dusun untuk bertemu guru laknat itu. Bibi kan orang bodoh. Iya, Bang. Dia akan kujadikan ujung tombak untuk melakukan semua ini. Bukan saja tangan abang yang bersih, Bang, tapi juga nama baik abang di mata orang-orang dusun ini, Bang. Itu yang kumaksud, Hasan. Sementara nama saya bersih, tapi Ali Daud hancur dan terusir. Keterlaluan. Dendam Kusumat Harunsa yang begitu lama terhadap Guru Ali Daud membuat dia melontarkan fitnah yang sangat kejam. Persoalan ini berawal dari pertikaian antara Guru Ali Daud dan Harunsyah di kala mereka muda. Saat itu mereka memperebutkan Hamdan. Aku tahu persis kejadian itu, Guru. Aku tahu persis karena aku adalah salah satu dari pelaku sejarah pemerkosaan Hamdan, Guru. Astagfirullahaladzim. Saat Harunsyah telah menikahi Hamdan, Guru Ali Daud tidak pernah melakukan perzinahan itu, Guru. Tidak pernah. Justru beliau datang untuk membantu, menolong Hamda yang ingin mengakhiri hidup. Karena perbuatan kami, Hamda ingin bunuh diri, Guru. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan dosa-dosa hamba-Mu, ya Allah. Usir guru maksiat itu! Hancurkan surau Guru Ali Daud! Usir Guru Ali Daud! Usir guru maksiat itu! Hancurkan surau Guru Ali Daud! Cukup! Tidak seperti ini. Jika kalian ingin bicara dengan aku,
Masih banyak jalan yang lebih bermartabat yang bisa kita tempuh. Tutup saja pondok ini, Pak Haji. Ya, tutup! Apa urusan kamu menutup pondok ini? Karena Pak Haji guru munafik. Jelaskan kalau aku munafik. Kami warga dusun tidak sudi ada seorang guru berhubungan dengan seorang pelacur. Tahan. Tahan. Rasa iri dan dengki adalah kebodohan. Sebab kamu punya rasa dendam. Dan bukan dendam pribadi. Tetapi dendam orang lain. Dan kamu mau-maunya menghasut dan memenuhi hawa nafsu seseorang. Bawa perempuan sundal dan anak harammu dari dusun ini jauh-jauh. Karena dusun ini haram menerima orang-orang macam kalian. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bibi. Istighfar. Usir iblis dalam pikiranmu. Tolib. Belum puaskah kamu bersama Harun membuat onar dan menyebar fitnah? Bertobatlah selagi masih ada waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah, baik. Seperti yang guru lihat. Bagaimana dengan keadaan mereka? Kasihan warga dusun. Mereka sudah terpengaruh oleh nafsu seseorang. Ya. Menurut saya, lebih baik kita segera selesaikan permasalahan ini. Kasihan warga dusun yang terus-menerus terbawa oleh hasutan dan menerka-nerka. Sementara mereka tidak mengetahui apa sebenarnya pokok dari permasalahan ini. Benar, Guru. Sebaiknya Guru ceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Guru, Harun Syah, dan Hamdah. Aku siap menjadi saksimu, saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedikit terlambat, anakku. Baru saja terjadi pengalaman batin di pondok ini. Apa benar, Ayah? Mereka ingin mengusir kita dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Siapa Ayah yang berani mengatakan seperti itu pada Ayah? Jangan memperkeruh suasana yang hampir jernih ini. Warga dusun ini harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Katakan, Ayah. Siapa yang telah berani menghina Ayah? Apa mereka teman lama Ayah? Yang bernama Harun Syah, Tolib, Hasan, dan Ibu. Katakan, Ayah, katakan. Istighfar, anak. Istighfar. Jauhkan dari hawa nafsu. Singkirkan iblis dalam pikiranmu, anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya masalah ini kita selesaikan dengan cara musyawarah. Saya sebagai kepala dusun akan mewakili kalian semua untuk mengikuti musyawarah nanti. Semoga musyawarah bisa berjalan lancar
dan menemukan kata sepakat untuk kebaikan kita semua. Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu bersabar. Tidak, aku tidak mau ikut dengan kalian. Kamu harus mengaku sama warga dusun. Sebelum kamu jadi istri aku, terlebih dahulu Alidaus sudah menodai kamu. Semua fitnah. Kamu memang tukang fitnah, Harun Syah. Ayo ikut! Lepas! Ayo! Lepas! Aku tidak mau ikut dengan manusia tidak punya hati nurani sepertimu. Ayo ikut! Lepas! Cepat! Lepas! Ayo! Fatimah! Bangun! Ibu! Bangun! Ibu! 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 Diam! Ayo! Lepas! Diam! Diam! Ibu! Ayo ikut! Ayo! Diam! Diam! Cepat! Cepat!